Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alif Oktaviana Putri, NIM 240 Saya dari kelas PTIKG Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, kali ini saya akan memaparkan tugas individu, video, materi, sistem operasi. Yang pertama itu ada dua kondisi ataupun berapa kondisi diagram state. Diagram status memodelkan siklus hidup suatu elemen dalam suatu sistem. Diagram ini menggambarkan status-status berbeda yang dapat dimiliki suatu objek dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan objek tersebut bertransisi dari satu status ke status lainnya. Komponen dan kondisi utama dalam diagram keadaan status-status merupakan kondisi atau situasi suatu elemen. Status ditampilkan sebagai persegi panjang dengan ujung membulat. Keadaan awal menunjukkan keadaan suatu elemen saat dibuat, diwakili oleh lingkaran hitam pekat. Diagram keadaan memiliki satu keadaan awal. Keadaan akhir menunjukkan keadaan satu elemen saat dihilangkan atau dihentikan, diwakili oleh lingkaran dengan lingkaran hitam pekat di dalamnya. Diagram keadaan dapat memiliki beberapa keadaan akhir. Selanjutnya ada transisi. Transisi adalah perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang dipicu oleh satu peristiwa. Transisi digambarkan sebagai garis yang menghubungkan dua keadaan dengan anak panah yang menunjukkan arah transisi. Peristiwa-peristiwa adalah suatu kejadian yang memicu transisi. Penjaga-penjaga adalah suatu kondisi yang mesti dipenuhi sebelum transisi dapat terjadi. Selanjutnya ada operasi-operasi yang ada pada manajemen proses. Yang pertama ada proses penciptaan atau membuat proses. Yang kedua ada proses penghancuran atau penghentian menghancurkan suatu proses. Yang ketiga proses penundaan atau menangguhkan suatu proses. Yang keempat melanjutkan kembali proses atau proses melanjutkan. Yang kelima pengubahan prioritas proses. Yang keenam memblokir proses. Yang ketujuh membangun proses. Yang kedelapan menjadwalkan proses. Dan yang terakhir membentuk proses berkomunikasi dengan proses lain. Selanjutnya ada algoritma yang ada pada manajemen proses. Algoritma dalam proses manajemen digunakan untuk menentukan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. VGFS, siapa cepat dia dapat. Algoritma ini sederhana dan mudah diimplementasikan namun memiliki kelemahan konvoi efek. SGF, pekerjaan terpendek pertama, memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi terpendek dan dapat berupa preemptif, SRTF atau non-preemptif. Selanjutnya ada Robin-Rabin bulat atau RR, memberikan setiap proses time slide atau kuantum waktu pemrosesan yang sama dan cocok untuk sistem time sharing. Algoritma ini menjalankan semua proses secara bergantian tanpa memprioritaskan proses tertentu. Lalu ada algoritma penjadwalan berprioritas, memberikan prioritas pada setiap proses dengan proses berprioritas tertinggi dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya ada HRN atau rasio tertinggi berikutnya, algoritma yang memilih proses berdasarkan rasio tertentu. Dan yang terakhir ada MFQ, antrian umpan balik berganda, menggunakan banyak antrian dan penjadwalan antrian didasarkan pada perbandingan kesempatan tertentu. Baik, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah diagram state menggambarkan perubahan kondisi objek sebagai respon terhadap kejadian yang memodelkan perilaku siklus hidup kelas dengan menunjukkan urutan state dan transisi. Manajemen proses dalam sistem operasi melibatkan pengelolaan state proses seperti berjalan, siap, terblokir, baru, dan selesai. Menggunakan proses kontrol blok PCB untuk mengelola sumber daya dan penjadwalan.
Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat dan menghapus proses, menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme sinkronisasi dan komunikasi antar proses, serta menangani deadlock. Operasi pada proses mencakup pembuatan, penghancuran, penundaan, pelanjutan, perubahan prioritas, pemblokiran, membangunkan, dan yang terakhir penjadwalan proses. Baik, itu saja hasil dari pemaparan video saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.